Halo, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Untuk seseorang yang tidak sengaja mendengarkan ini, semoga lekas sembuh. Semoga cepat sembuh dari rasa patah hatinya. Semoga lekas sembuh dari rasa traumanya. Dan semoga semesta membantumu menemukan yang terbaik, yang tulus, dan mencintai apa adanya kamu. Di sini, aku ingin membahas tentang dia. Iya, dia. Dia yang masih dirahasiakan. Aku hanya ingin bersuara. Kita selalu berada di satu fase yang merasa senasib seperjuangan, sepenanggungan. Memiliki pola pikir yang sama, seolah semesta mendukung untuk kita selalu berada di aktivitas yang memaksa untuk terus saling membutuhkan. Maka terciptalah persahabatan. Sebelum lanjut, aku ingin sedikit menjelaskan. Sebenarnya, aku sendiri tidak mengerti apa perbedaan teman dan sahabat. Di kamus hidupku hanya ada kenalan. Hanya ada kenalan dan teman. Kenalanku banyak. Tapi temanku, ku jaga agar tetap sedikit. Bukannya tak ingin banyak teman. Tapi menurutku, memang kita tidak bisa berbagi hal-hal yang biasanya kita bagikan sebagai simbol pertemanan pada banyak orang. Banyak sedikitnya jumlah teman yang ideal berbeda-beda tergantung kesanggupan kita. Jadi buatku, teman itu sedikit saja. Dan teman buatku, bisa jadi itu sahabat buatmu. Aku hanya merasa harus menjelaskan bagaimana aku memandang soal persahabatan ini. Karena aku sudah bosan. Aku sudah bosan menanggapi orang lain yang mengaku teman. Nyatanya hanya datang waktu ada maunya saja. Jadi, menurutku ada sedikit perbedaan dari sisi pribadiku dengan apa yang berkembang di paradigma masyarakat. Kenalan bagiku adalah teman untuk kebanyakan orang. Dan teman bagiku adalah sahabat bagi kebanyakan orang tersebut. Jadi, agar tidak bingung, mari kita pakai istilah yang umum saja. Yang penting kamu tahu maksudku. Dalam persahabatan, selalu ada rasa tumbuh. Rasa yang tumbuh, baik itu sesama jenis ataupun tidak. Rasa yang tumbuh, itu adalah rasa peduli. Rasa tidak tega, rasa kasihan, yang sebenarnya merupakan pondasi dari cinta. Kita baru akan cinta kepada seseorang ketika kita mulai merasa peduli padanya. Merasa tidak tega untuk menelantarkannya. Merasa kasihan jika dia tidak diurus dengan baik dan lain sebagainya. Kalau sahabat kita sesama jenis, kita akan menganggap itu kepedulian yang kita rasakan sebagai kedekatan seorang sahabat. Biasanya disebut bromance. Tapi, kalau lain jenis, kita akan jadi bingung. Kita jadi tidak bisa berpikir jernih. Kita akan bertanya-tanya, apakah ini masih bisa disebut sebagai persahabatan?
Seringkali rasa tersebut bertumbuh sampai akhirnya berubah wujud menjadi seperti yang menurut kebanyakan orang, rasa itu lebih dari sekedar seorang sahabat. Karena kepedulian itu, ketidaktegaan itu, rasa kasihan itu tumbuh terus-menerus. Didukung dengan kuantitas kebersamaan yang tinggi. Rasa itu semakin menjadi-jadi. Sebab, kepedulian itu secara tidak langsung membuat kamu juga merasa berkorban untuknya. Secara sukarela, kamu melakukan banyak hal untuknya. Mungkin juga ikut ambil andil dalam banyak keputusan penting di hidupnya. Kamu membantunya menghadapi ujian, membantunya memilih jurusan kuliah, apa yang baik, menilai pacar seperti apa yang cocok untuknya, dan keputusan-keputusan penting lainnya. Sehingga kamu merasa jadi bagian dari hidupnya. Kalau orang bertanya, mungkinkah ada persahabatan yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan tanpa ada rasa untuk menjalin hubungan yang lebih dari sekedar sahabat? Jawabanku, bisa jadi. Tapi ada syarat yang perlu dipenuhi. Kalau kamu mengharap aku bilang hal tersebut tidak mungkin terjadi, itu karena selama ini kamu tidak menyadari bahwa tidak semua rasa cinta harus dipenuhi. Pandanganmu soal cinta belum terbuka luas untuk mengerti bahwa rasa yang muncul di persahabatanmu memang terasa intim, tapi bukan berarti harus dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Persahabatan tanpa mengharap yang lebih seperti itu dapat terjadi, asalkan yang menjalani persahabatan itu sebelumnya harus mengerti bahwa kemungkinan untuk mereka saling jatuh cinta itu ada dan bisa saja terjadi. Kemudian, dia harus menahannya, mengalihkannya, atau memilih untuk tidak melanjutkannya. Dan juga harus mengerti soal seluk-beluk awal mula seseorang menyukai orang lain. Mengerti kenapa seseorang bisa jatuh hati. Dan tentu saja tahu bagaimana untuk jatuh terlalu lama di perasaan itu. Tidak cuma tahu, dia juga harus untuk keluar dari zona itu secepat mungkin. Kalau kamu tidak belajar atau pernah menjalin hubungan persahabatan sebelum mengerti betul tentang syarat yang mau aku ajukan ini, ya sudah pasti akan timbul rasa. Dan yang muncul itu kamu salah artikan sebagai kemauan untuk memiliki. Lebih dari sekedar persahabatan yang kamu jalani saat ini. Nah, kalau sudah begini, apa bedanya pacar dengan sahabat? Kurang lebih sama kan? Pacar bukan milikmu. Sahabat juga bukan milikmu. Tapi, kalian sama-sama dekat. Istilah pacar itu hanya status yang boleh diresmikan atau tidak juga tak apa. Sebagai sahabat yang sering berkomunikasi dan menjalin hubungan di tempat beraktivitas atau memiliki frekuensi yang cukup sering untuk berbagi cerita, jelas akan timbul kecocokan yang kalau dilahap oleh orang awam akan memiliki arti yang membingungkan. Padahal kecocokan itu adalah respon positif dari dia. Dan kebetulan menghadirkan kebahagiaan. Pada umumnya, kalau di luar persahabatan, disebut rasa kagum. Tapi karena kita dekat, kagum itu bertransformasi, seolah-olah jadi rasa suka. Hubungan persahabatan tanpa jatuh cinta tidak mungkin terjadi. Tapi, hubungan persahabatan yang memilih untuk tidak berlama-lama jatuh cinta dan kembali jadi sahabat seperti biasa, sangat mungkin terjadi. Jadi, kamu harus ingat, jatuh cinta adalah kecelakaan. Mencintai adalah keputusan.
Mungkin kita yang kurang memahami perasaannya. Bisa juga dia yang selalu bawa perasaan.